harus begini, harus begini. Emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini? Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, saya sebagai orang yang sebagai penasihat, sebagai praktisi dalam hal ini. Saya langsung ke Pak praktisi hukum kita, Pak Christo. Pak, kalau kita melihat dari hasil keputusan kemarin dan juga tentunya banyak ya tanggapan baik itu pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat dari sisi hukum atas tadi hasil dari lapor Polri kemarin? Jadi menurut saya sih kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Bareskrim itu tidak sesuai atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya dan dianggap tidak kredibel, itu wajar. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan? Hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik dan penyidik ya. Itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa ada ini, saya udah bilang tadi, kalau Pak Rismon apapun yang dikerjakan oleh Polri ya, Mabes Polri dalam konteks ini Bareskrim akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kemarin tadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar, ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat, ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Baik, Pak. Ya, itu dulu. Pak Suhadi, langsung saya ke Bang Rismon. Bang, tadi palsunya mana, Bang? Pembandingnya apa? Mungkin itu kira-kira poin dari Pak tunjukin. Suhadi. Silakan, Bang Rismon. Ngomong aja gitu loh. Ya, Bang Rismon. Saya menjawab dulu, Pak Suhadi ya. Yang saya mengunjungi sendiri apa yang disebut dengan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, saya meraba, saya menyentuh, memoto ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern dengan teknologi cetak yang sangat modern yang tidak ada tahun 1985. Mengingat catatan evolusi teknologi pada saat itu atau sembarang hardware ya, technological evolution itu catatannya jelas gitu. Jadi dari lembar pengesahan skripsi tersebut ya, saya analisa menggunakan AI atau deep learning, maka saya temukan font identification berupa Times New Roman dengan algoritma penjajaran yang sangat sempurna yang tidak mungkin dilakukan dengan hand press atau letter press di zaman itu. Kalau ada di zaman itu, mengapa sangat futuristik ya, sama dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word 2025. Apakah seindah itu tahun 1985. Yang kedua, ya, dari penjelasan Pak Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, terkait dengan lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, pengujiannya hanya dikatakan adalah dengan meraba, dirasakan ada cekungan, ya, maka itu adalah disimpulkan menjadi letter press, produk dari letter press atau hand press. Bagaimana mungkin pengujian seperti itu baru disandingkan dengan pengakuan dari pemilih dari percetakan? Apa yang kita inginkan adalah ya, uji autentikasi, ya tadi itu paper dating analisis untuk menguji ya, penanggalan atau waktu pembuatan dan serat kertas khususnya lembar pengesahan skripsi dan ijazah, kapan itu diproduksi, jenis tintanya apa saja, apa rumus-rumusnya, produk dari perusahaan apa, tahun berapa diproduksi. Jadi bagi saya penjelasan Dirtipidum kemarin hanya menjelaskan identity, keidentikan antara barang A dengan barang B, tidak membuktikan keotentikan kapan diproduksi itu ijazah, tahun berapa, dan lembar pengesahan skripsi. Masyarakat tidak bisa terima hanya karena diraba begitu, ya lembar pengesahan diraba, dirasakan ada cekungan, baru langsung disimpulkan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Itu bukan metodologi SCI, Scientific Crime Investigation. Kalau Scientific Crime Investigation itu minimum ada 3. Yang pertama, metodenya apa? Tidak pernah dijelaskan kemarin oleh Dirtipidum. Apa metode yang mereka gunakan dalam perbandingan untuk menguji keidentikan? Tidak ada. Yang kedua,
prosedur untuk melakukan metode tersebut. Tidak ada. Mereka mengakui bahwa laboratorium mereka terstandarisasi internasional. Tidak ada prosedur melaksanakan metode itu. Yang ketiga, output dari variabel keluarannya apa? Ya, dalam SCI, ya, Scientific Crime Investigation yang berbasis scientific science, ya, output itu tidak kualitatif, tetapi kuantitatif. Ya, nilainya adalah persentase dan angka atau apapun, tetapi dalam angka, kuantisasi, identik itu kualitatif. Pertanyaannya kepada diri individu, saya pertanyakan, identik itu berapa persen? Metodenya apa saja? Perlakuan untuk melakukan prosedur terhadap metode itu apa? Kita perlu technical report. Harusnya CPUK sebagai lapor Baik, Bang Rismon. Iya, kita dapat poinnya, Bang Rismon. Bagaimana Anda melihat dampak dari putusan dan nantinya ada beberapa challenge ke depan karena kita tahu ada pelaporan juga terkait dugaan ini di beberapa tempat, Pak, termasuk Polda Metro Jaya. Pak Swadi. Baik, kalau saya sebagai orang yang sebagai penasihat atau sebagai praktisi dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri atau Bareskrim itu sudah selesai, sudah final. Ya, segala bentuk keputusannya itu sudah mengikat. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi sepanjang memang putusan itu nggak ada yang mengganggu gugat. Makanya puncaknya apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, ayo semua kita hormati kok. Ya, jadi kalau berbicara tentang harus begini, emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Suhadi, Anda siapa? Loh, saya warga negara. Ya, warga saya negara, saya dihukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya itu bilang tadi saya warga negara. Saya menghormati segala keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Saya membuktikan. Jadi kalau Anda nggak puas dan lain sebagainya, bukan teriak-teriak, tapi ambil jalur hukum. Tahu Anda? Ya. Ambil jalur hukum. Apa yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Bareskrim tidak parameternya bukan lagi teriak-teriak, Anda bilang. Hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Oke. Baik. Giliran saya. Ya, Bang Rismon, silakan. Ya, silakan. Ya, Bareskrim, ya berhak untuk menguji. Tetapi ingat Pak Suhadi, ya, kebenaran ilmiah secara absolut tidak dimiliki oleh Bareskrim. Ya, hasil forensik. Letak absolutnya di mana? Coba saya mau tanya dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Absolutnya di mana? Kebenaran ilmiah. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Ya, kebenaran ilmiah harus bisa di-challenge orang lain. Kalau reliable, trustworthy, maka ya objek yang diteliti dan diuji harus siap dibandingkan dengan peneliti lain, laboratorium lain. Kasus Jessica Wongso, Bareskrim Polri memanipulasi barang bukti digital, pakai Rexo, pakai software gratisan, gitu loh. Dari kantor Otto Hasibuan itu apa saja, itu ide saya analisa. Bareskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu, Pak. Harus bisa di-challenge. Makanya harus kita uji di pengadilan. Baik. Gitu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, kita nggak perlu lagi macam-macam di sini persoalan kebenaran ilmiah. Ya? Anda tidak tahu yang di Polda, ya langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri ya, dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang moral. Gitu loh. Kapoldanya Tito Karnavian. Baik. Bang Rismon. Itu saya buktikan ada di metadatanya. Gitu loh. Dari kebenaran absolut terhadap ilmiah itu tidak mereka miliki, harus kita challenge di pengadilan. Baik. Dengan apa yang mereka uji. Itu kan cuma sebatas keterangan. Saya belum lihat technical reportnya, laboratorium reportnya. Itu loh, bukan selesai sampai di sini, kita challenge di pengadilan. Itu loh. Oke, Bang Rismon, izin Bang Rismon ya. Oke, Anda siap dengan konsekuensi kalau lanjutan kasus ini, Bang? Karena kita tahu tadi ada untuk sementara ada hasil seperti ini, Bang. Saya siap, Pak. Gitu loh. Ya, saya siap. Saya memahami technological evolution. Ya. Ketika saya mahasiswa, saya mau menggunakan IBM AT, IBM XT, outputnya, hardware-nya, software-nya, produknya bagaimana. Apalagi ini kan ditertawakan dunia. Di situ kan lembar pengesahan ada, di depan dipertahankan Dewan Penguji. Terus di situ ada titik-titik kosong. Bagaimana merekonstruksi titik-titik kosong yang sangat rapat tersebut kalau nggak pakai digital? Nggak mungkin itu pakai hand press atau letter press. Dan itu harus direkonstruksi nanti di pengadilan. Bagaimana membuat lembar pengesahan skripsi seperti itu secara hand press atau letter press? Oke. Jadi Bang Rismon siap dengan konsekuensinya ya, Bang ya? Ya Pak. Oke, baik.